Quran surah kelima ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah, kalau Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna. Anda tolong perhatikan ya, setiap ada kalimat salat di Quran yang bermakna ibadah, itu selalu diawali dengan derivasi kata aqama yuqimu. Aqama yuqimu, yuqimuna, yuqim, aqim, aqimu. Cek. Quran surah kedua ayat ketiga, kalimat salat pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 43 wa aqimus shalah. 45-nya dihilangkan akim karena ngikut kepada 43-nya. Makanya dimulai dengan waw, wawnya ataf, ikut hukum sebelumnya. Wasta'inu bis sabri was shalah, ikut hukum sebelumnya. Ada aqim. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluqis syamsi. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Aqim, qamah, iqamat itu menunjukkan sesuatu yang sempurna. Sempurna. Kalau Anda ingin sempurnakan salat, jadi sempurna salatnya, maka kata Quran ini mulai dengan wudu terlebih dahulu. Faghsilu wujuhakum. Saya agak rincikan yang ini teman-teman sekalian supaya kita bisa langsung belajar pada praktikalnya karena waktu kita terbatas. Lihat, ingin sholat, berjumpa dengan manusia, penampilan terbaik. Berjumpa dengan Allah harus lebih baik. Berjumpa dengan manusia, kita bahkan mandi dulu. Ingin menghadap kepada Allah, namanya disebut dengan wudu. Alhamdulillah. Perhatikan sini. Saya simpan mic yang ini. Saya coba berikan gambaran untuk mempraktekkan secara cepat, kemudian mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Mulai kata Allah dengan cara membersihkan diri dulu. Ya, disebut dengan wudu. Secara bahasa, kalau kita ambil bahasa tekstual, wudu itu punya arti dari kata widha'ah yang berarti nadhafah wal husnu, sesuatu yang bersih, wal husnu dan baik. Husnu itu dari kata hasan. Ya, hasan itu bukan cuman baik wudunya, tapi ada dampak kebaikan. Jadi pengaruh wudu itu ada dampak kebaikan dalam sifat dan sikap. Jelas ya? Baik, mari kita lihat pelan-pelan. 1. Faghsilu wujuhakum. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq. 3. Wamsahu bi ru'usikum. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Fokus, secara fikih kata Quran, dianggap sah wudu itu jika menyempurnakan 4 basuhan utama dulu. Ya. Apa 4 yang dibasuh ini? Jadi teman-teman dipandang sah wudunya jika 4 ini dibasuh. Jadi kalaupun airnya terbatas sampai ukuran aqua, Anda bisa prioritaskan yang 4 ini dulu. Jangan dulu tayamum. Selebihnya disebut dengan sunnahnya. 1. Wajah. 2. Tangan sampai siku. Ingat redaksinya saya tajamkan tangan sampai siku. 3, saya berikan garis di 3 begini. Mengusap kepala, usap kepala. Yang keempat, saya kasih garis lagi. Basuh, kembali membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Oke, saya mulai dari yang pertama. Redaksinya faghsilu. Faghsilu itu dari kata ghassala. Ghassala itu membasuh. Membasuh dalam bahasa Arab dengan menggunakan ghassala, itu artinya ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Jadi begitu air diambil dan tidak berlebihan dalam mengambilnya, kemudian Anda basuhkan langsung di wajah. Ukuran wajah dari sini sampai ke sini. Dagu yang punya jenggot pun nanti dibelai jenggotnya. Ini jenggot masuk dalam kategori yang kemudian dibasuh. Bagi yang punya jenggot, dan sunnah hadis dalam jenggot adalah merawat bagi yang punya jenggot. Yang tidak punya jenggot tidak usah memaksakan diri untuk menumbuhkan jenggot. Paham ya? Ya, Anda tidak perlu beli obat, beli timun, arang, Anda gosok-gosok, gak usah. Nanti saya bahas lain waktu lah tentang ini. Di sunnahnya yang punya rawat supaya tampil rapi. Jangan juga dibiarkan tidak teratur, tidak disukai. Ibnu Umar pernah memotong jenggotnya untuk merapikannya. Ya, rapi itu yang diinginkan, bukan panjang tidak teratur juga, dibiarkan. Atau Anda nggak ada jenggot ingin maksa numbuh-numbuhkan, tidak tepat juga. Jelas ya? Tapi kalau punya kemudian dirawat, salah satunya lewat wudu. Perhatikan wajah, batasan dari sini ke bawah sini, ke mata. Saya belum praktekkan wudunya, cuman baru tunjukkan. Kemudian di belakang telinga yang ini, ya, sampai ke dagu di sini.
Nah, ambil airnya, tumpahkan di wajah begini, kemudian kita saput, perhatikan dua jemari. Satu telunjuk, yang kedua jempol. Yang telunjuk usahakan bisa membersihkan ini, sela-sela ujung mata, yang ini ataupun yang belakang. Di begitu Anda tumpahkan, boleh Anda terbuka, baik, ataupun tertutup, di sini tidak disebutkan. Yang penting Anda basuhkan, kemudian Anda bersihkan ini, dan otomatis yang jempolnya ini ke belakang seperti ini. Ya, paham sampai sini? Baik, kemudian mulai Anda selai misalnya bagian yang punya janggut dan seterusnya. Ini yang disebut ghusala. Di poinnya, ambil airnya, kemudian tumpahkan. Basuh, ini ghusala. 2, teruskan dulu. Tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Penting diketahui, ketika Al-Quran dan hadis menyebut tangan, dalam konteks fikih itu selalu memberikan batas. Kalau disebut tangan, ini dari jari sampai ke sini. Sendi dekat bahu, ini tangan, namanya yadun. Kalau cuma sampai sini, namanya rusulun. Kalau sampai sini, namanya mirfaq, jamannya marafiq. Perhatikan dalamnya bahasa Al-Quran dan hadis. Ketika wudhu disebutkan tangan sampai siku. Ingat bahasanya ilal marafiq, sampai ke siku, bukan siku ke tangan. Jelas ya? Bukan siku ke sini, tapi tangan dari jari sampai ke siku. Jadi kalau Anda kemudian ingin berwudu, basuh, artinya ambil airnya, tumpahkan basuh sampai dengan ke siku. Balikan lagi. Ingat, bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Nah, ini termasuk yang kurang tepat kalau dalam tinjauan ayat. Karena ilahnya halfur ghoyah, huruf yang menunjuk pada tujuan. Jadi bukan dari sini ke bawah, tapi yang di sini ke sini. Nanti di hikmahnya di akhir, kalau masih ada waktu, saya terangkan. Ada kaitan antara wudu dengan bau, dengan cahaya. Ya, jadi orang yang benar wudunya, ada cahaya kebaikan tampil dalam dirinya, termasuk di hadis disebutkan, dia akan punya cahaya saat di akhirat nanti. Nanti saya turunkan dalil-dalilnya. Baik, teruskan ya, pelan-pelan. Lihat, nanti saya sampai ke titik paling hikmah, yang paling dalam. Nanti ilmunya juga saya turunkan dari si bahasanya. Ya, ini pernah disoal beberapa waktu yang lalu, gitu kan? Tapi tidak tuntas dalam menyoalnya, karena melakukan pendekatan dari pendekatan yang berbeda. Nanti kita selesaikan. Paham sampai sini? Paham. Pindah yang ketiga. Ketika pindah kepada yang ketiga, 1, wamsahu. Redaksinya berubah dari ghasala jadi masaha. Masaha itu mengusap. Mengusap yang dimaksud di sini, ambil airnya, buang begini, baru diusapkan. Jelas ya? Jadi kalau yang tadi tumpahkan langsung di tempat yang akan dibasuh, kalau ini cukup sedikit kemudian usapkan. Baik, selanjutnya apa yang diusap? Kalimat Qur'annya wamsahu biru'usikum. Pertama ru'us. Ru'us itu jamak dari ra'sun. Ra'sun itu kepala. Jadi yang diusap bukan rambutnya, tapi kepalanya. Di sini keadilan Allah berlaku. Bayangkan kalau yang diusap itu rambutnya, bagaimana dengan yang tidak punya rambut? Ini persoalan. Ini yang diusap kepalanya. Jelas ya? Ini pun sekaligus memberikan kesan bahwa orang yang wudunya cuma mengusap rambutnya, ini menunjukkan wudunya tidak sah. Hati-hati ya, mahasiswa, teman-teman, Kensusi dan yang lainnya, terasa rambutnya sudah bagus, rapi, kan? Bahkan takut kemudian acak-acakan lagi, cuman ambil air sedikit, takut rambutnya, kemudian merasa sah, kan? Nah ini tidak sah, ingat, tidak sah wudunya, mesti diulang. Nah kemudian ini yang paling indah, kalimat mengusap ini itu menggunakan huruf ba, yang lainnya nggak pakai ba. Faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq. Begitu wamsahu pakai ba, bi ru'usikum. Huruf ba dalam gramatikal bahasa Arab itu punya 14 makna. 14 arti. Anda punya buku namanya karangan Ibnu Hisham Al-Ansari, Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Itu disebutkan 14 makna. Dari al-ilsaq, al-musahabah, al-istighraq, al-ba'du dan sebagainya. 14 ini dalam ayat ini diterapkan 3 fungsi. Di 3 dari 14 makna huruf ba berlaku di ayat ini. Fungsi pertama disebut dengan al-istighraq namanya. Istighraq. Istighraq itu huruf yang menunjuk kepada fungsi yang menyeluruh, komprehensif. Jadi ketika ada huruf ba-nya, bi ru'usikum, makna pertama, basuhlah, usap. Maksudnya, usaplah kepala itu secara menyeluruh, dari depan ke belakang begini. Ambil air, tumpahkan, usap depan ke belakang begini. Paham? Ini bagian pertama. Ini yang disebut dengan istighraq. Ba yang kedua disebut dengan at-tahdid. At-tab'id ma'at tahdid.
At-tab'id menunjuk pada sebagian, ma'at tahdid tapi ada batasnya. Maka secara singkat bisa Anda usap bagian kepala, batasnya ubun-ubun. Ya, ini saya sampaikan yang singkat-singkat saja di sini sampai ubun-ubun. Jadi sepanjang Anda usap sampai ke ubun-ubun sini, bernama dia kepala, sah hukumnya. Paham? Yang ketiga, at-tab'id min duni tahdid. Sebagian tapi nggak ada batasnya, termasuk yang disebut kepala saja. Asal dia bermakna kepala, bagian dari kepala, maka boleh diusap dan sah wudunya. Jadi kalau Anda ke sini mengusap, sah. Sini mengusap, sah. Sini mengusap, sah. Kapan tiga ini dipraktekkan? Kalau Anda tidak punya masalah, maka yang sempurna diusap dari depan ke belakang. Anda punya persoalan, kepala sakit satu misalnya kan, kena luka, ditutup, bukan berarti nggak bisa wudu, Anda bisa usap yang lainnya. Paham ya? Lebih jauh lagi adalah akhwat yang perempuan. Tidak semua tempat dia bisa buka hijabnya. Maka sampaikan kepadanya, cukup diambil air, usapkan ke bagiannya, bagian tertentu di kepala, sah wudunya. Ya, tapi ayah nggak enak, bukan masalah enak nggak enak. Ya, ibadah itu bukan pakai perasaan, tapi pakai dalil. Karena kadang-kadang sesuatu yang dibiasakan salah ketika akan benar tidak terbiasa. Nggak ada masalah, usapkan dan sah hukumnya. Jelas sampai sini? Saya suka ada temukan pengaduan karena takut dia belum tahu hukum, akhirnya ambil air utak-utak ke kerudungnya begini. Nah, itu salah, tidak tepat ya. Jadi cukup ambil, usap kemudian ke bagian kepalanya. Mengerti sampai sini? Itu Masya Allah, huruf ba. Bahasa Arab itu tajam sekali. Satu huruf, pernah ada orang Indonesia sekolah di Al-Azhar, ngambil S3, membahas tentang huruf ba ini aja. Ba, dapat doktor Pak, S3. Demi Allah saya katakan, masih banyak peluangnya. Ada huruf ta, huruf ta, sampai ya. Luar biasa. Sok silakan dokter plus berapa terserah ya. Ambillah, itu baru S3, S4 kerupuk 3 masih banyak. Teruskan, fokus teman-teman. Lihat sini. Udah diusap, kemudian kembali ke kaki. Ketika ke kaki, baknya dibuang, kembali ke hukum asal. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai kedua mata kaki. Fokusnya mata kaki di sini, saya buka. Bismillah. Perhatikan, ini seringkali banyak keliru di sini. Bahkan ada hadis yang spesifik meminta seorang mengulang sholatnya. Sebentar, saya bacakan hadisnya supaya tidak salah paham. Seorang sholat, sampingnya ada Nabi, kata Nabi, innallaha la yaqbalu sholata musbilin. Allah nggak akan terima sholat seseorang yang celananya kepanjangan. Jubahnya, isbal, melebihi batas mata kakinya. Turun. Lalu, lihat kalimatnya, falyatawaddah, ayo wudu lagi. Dia kemudian mengulang wudunya. Selanjutnya dia sholat lagi, kata Nabi, la yaqbalullahu sholata musbilin. Allah nggak terima orang yang sholatnya isbal. Falyatawaddah, ayo wudu lagi. Sampai yang ketiga kali, baru dia sholat, tidak ditegur lagi oleh Nabi SAW. Kemudian dia teruskan sholatnya. Jangan salah dalam membaca hadis. Ya, awas hati-hati, harus ditelusuri ini tentang asbabul wurudnya hadis. Ya, perhatikan, ada sebagian orang menduga bahwa ini hadis menunjukkan bahwa hukum berpakaian itu harus di atas mata kaki. Orang yang di bawah mata kaki pakaiannya tidak akan diterima sholatnya. Awas, ini baru kelihatan luarnya saja. Telusuri lebih dalam. Telusuri, apakah penyebabnya karena pakaian yang isbal atau ada kesalahan dalam sesuatu wudunya. Baik, kita ambil analisis sementara dengan logika dulu, baru kita pahami lewat hadisnya. Orang ini, kata Nabi, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah dengan pakaian yang terlampau melewati batas mata kakinya, luber ke bawah. Kalau yang salah pakaiannya, kenapa orang ini tidak diminta oleh Nabi ganti pakaian, tapi disuruh wudu? Kata Nabi wudu. Dia yang kedua, begitu yang ketiga ternyata dia sholat dengan pakaian yang sama, Nabi nggak tegur lagi, dan selesai sholatnya. Kalau yang salah tetap pakaiannya, harusnya konsisten, ditegur, kamu salah nih, ganti pakaian sholat. Ternyata ketika ditelusuri, pada yang ketiga ini, dia baru sadar. Nabi begitu tajam merasakan tentang benar tidak ibadahnya. Ketika dia wudu, karena terlampau lebar pakaiannya menutup sebagian kakinya. Ini tidak terbasuh dalam wudunya. Maka dia menduga ini mungkin yang dimaksud oleh Nabi. Dia singkapkan ini, kemudian basuh seperti ini. Setelah sempurna, Nabi tidak tegur lagi. Jelas ya? Jadi nanti hadis tentang pakaian isbal itu banyak sekali hadisnya. Ada yang menunjukkan ketawaduan, ada yang menunjukkan kesesuaian dalam berpakaian, ada yang menunjukkan kehati-hatian dalam ibadah. Kita harus seimbang di sini ya. Antum nggak ada masalah kalau pengen misalnya celana di atas mata kaki, nggak ada masalah, silahkan. Ya sesuaikan, nggak ada persoalan. Disebut tidak isbal, tapi juga jangan kemudian, maaf, celananya tidak isbal, tapi mulutnya pada isbal.
Ya, celah ini, celah itu dan sebagainya. Ya, itu tidak tepat dalam konteks ini. Ya, kita harus nanti gali lagi lebih dalam. Cara membasuhnya bagaimana? 3 basuhan. 3 basuhan itu bukan harus 3. 3 itu batas maksimal untuk menyempurnakan. Kalau 1 sudah baik, cukup. Nah, bagian kaki bagi 3. 1, Anda sela-sela dulu ini. Ini ya. Fokus. Pakai jari kelingking ya. Sunahnya pakai jari kelingking. Ustadz, kenapa nggak pakai jempol? Kegedean. Udah, gampang lah. Biar nggak banyak diskusi ya. Jadi ini sudah. Kemudian ambil bagian kedua, sapu bagian belakang, baru yang ketiga meratakan keseluruhannya. Hati-hati kotoran di dekat jempol ini. Ya, paham sampai sini? Saya turunkan ya, jelas ya. Baik. Kalau dianggap cukup, kemudian sempurnakan kanan kiri sampai selesai. Ini yang wajib. Jadi ingat, selebihnya sunnah. Kumur-kumur itu sunnah. Ada pahalanya. Istinsyak, menghisap air ke hidung, menghirup, dan dikeluarkan lagi, itu sunnah. Telinga, itu sunnah. Jadi kalau air Anda misal, yang Anda miliki, cukup dengan 4 ini, jangan dulu tayamum. Anda maksimalkan yang 4 ini. Anda boleh bisa saja tertinggal dengan misal membasuh telinga, tapi Anda nggak boleh tertinggal dengan yang 4 ini. Anda nggak basuh telinga saat wudhu, wudhunya sah. Tapi Anda kehilangan 1 di antara 4 ini, maka itu yang jadi persoalan. Jelas sampai sini? Baik, wajah, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian yang terakhir membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Disebut apa ibadahnya? Wudu. Baik, selesai Anda berwudu, kemudian kita berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu, Allahumma ij'alni minat waj'alni minal. Baik, pertanyaan saya, paham nggak yang dibaca oleh kita? Paham nggak? Baik, nggak ada wallahu alam di sini ya. Ini masalah paham atau enggak. Pilihannya gampang kok. Pilihannya gampang. Kalau paham ya, kalau tidak tidak. Wallahu alam itu nggak ada hubungan dengan itu. Baik, fokus. Ya mas. Oh, iya. Baik, kita mau diteruskan. Baik, lanjutkan dulu sebentar. Perhatikan. Saya bacakan hadisnya ya. Kemudian kita terjemahkan. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang tobat. Pertanyaan saya, kita kan baru wudu. Kenapa doanya doa tobat? Kan baru selesai wudu. Kok doanya doa tobat? Harusnya kita katakan, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang wudunya benar. Tapi kenapa bimbingan hadis yang mengatakan saya baru tobat ya Allah? Apa artinya tobat? Tobat itu setidaknya mengakui kesalahan yang pernah dikerjakan, menyesali itu semua, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Artinya, kalau orang tobat, yang jeleknya hilang, yang baiknya muncul. Baik, saya mau tanya, izin, dari yang kita basuh saat wudhu dan kita usap, bukankah itu anggota tubuh yang sering kita gunakan interaksi dalam keseharian? Bukankah itu semua? Mulut untuk bicara, wajah menatap orang, kadang-kadang tidak menyenangkan, tangan untuk digunakan bergerak, kaki untuk melangkah. Perhatikan, telinga untuk mendengar. Kita sering lupa bahwa semua organ itu sering kita gunakan tidak pada tempatnya. Telinga mendengar yang salah, mata melihat yang keliru, lisan bicara pada yang tidak tepat, kaki melangkah pada yang tidak benar. Maka disitulah saat wudhu kita bertobat. Itu maksudnya. Di ulama dulu benar bagus wudhunya. Jadi begitu dia wudhu, dia kemudian berkumur-kumur, itu bukan kotoran fisik aja yang keluar. Kata Nabi kalau wudhunya benar di hadis Muslim, bersamaan dengan jatuh tetesan air wudhunya, itu kotoran-kotoran di lisannya itu ikut keluar. Jadi yang, mohon maaf ya, yang mencela, yang berdusta, yang gibah, yang itu hilang itu. Seketika karena dikeluarkan. Dosanya ikut keluar kata Nabi, sampai ke ujung kaki. Jadi kalau yang jelek-jeleknya sudah hilang, maka yang baiknya muncul. Yang baik itu yang disebut dengan husnu. Jadi ini yang dibasuh disebut dengan nadhafah, bersih, dampaknya ke hati jadi baik, husnun. Maka muncullah kemudian cahaya-cahaya kebaikan dalam dirinya. Ada aura baik. Jadi orang wudu itu mustahil lisannya kotor. Orang wudu mustahil wajahnya tidak menyenangkan. Orang wudu mustahil kakinya melangkah pada yang buruk, mustahil. Makanya kalau orang benar wudunya, sholatnya pun akan benar. Ini poin pertama. Dari sinilah kemudian terpancar kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Sesuatu yang terpancar dengan kuat disebut dengan dhau'un. Itu istiqaq kabir namanya. Cahaya, sinar. Makanya kata Nabi, orang-orang yang wudunya benar. Jadi wudu itu asalnya bukan dari bahasa Arab. Itu bahasa syariat. Karena orang Arab gak kenal wudu asalnya. Mereka kenalnya dau, cahaya. Gak kenal wudu, kenalnya bidoah.
Makanya diambil istiqaq. Istiqaq itu kata yang diambil dari yang lain untuk dikaitkan sehingga muncul teorinya. Baik, dari sini kata Nabi, satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Umatku akan dipanggil di hari kiamat dengan cahaya yang luar biasa terpancar dari dirinya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Syekh Muhammad bin Jibril di sini menyimpulkan, beliau mufti di Saudi, beliau mengambil bahasa Arab dan kuliah syariah sampai jadi mufti dan orang rujukan di Saudi Arabia. Masya Allah, beliau katakan ada korelasi antara wudu dengan cahaya yang Allah berikan pada orang yang benar wudunya. Baik, ini yang disebut dengan istiqaq al-kabir, mengambil satu kata dari kata yang lain karena ada qarinah, keterkaitan, dalil-dalil yang mengkhususkannya. Maka poinnya adalah kita bukan memperdebatkan kata, poinnya benar nggak wudu kita. Seharusnya sesuai dengan tuntunan Nabi tadi. Orang yang wudunya benar cenderung bersih, senang dengan kebersihan. Orang yang wudunya benar tampak kebaikan dalam sifat dan sikapnya. Orang yang wudunya benar pasti punya cahaya yang Allah akan berikan, baik saat di dunia dengan cahaya kebaikan ataupun di akhirat dengan cahaya yang sesungguhnya. Paham sampai sini? Maka inilah suasana yang dia bawa dalam sholat. Jadi begitu mau sholat itu, lisannya sudah keluar dari kotoran sampai ke ujung kakinya, mata sudah bersih. Ya, Anda menghadap manusia tampilan bersih, menghadap Allah memang bersih tapi bawa dosa. Ya, kita menghadap Allah itu lebih daripada suci. Allah itu maha suci, yang maha suci itu bukan cuma bersih luarnya. Kita harus menghadap dengan segala kesucian pada diri kita. Maka dibersihkanlah keseluruhannya. Makanya orang yang wudunya benar itu pasti sholatnya enak, karena dia nggak datang membawa kotoran. Walaupun pakaian sederhana, tapi jiwanya bersih, enak gitu. Pernah lihat orang sholatnya enak gitu kan? Sujud, ruku, padahal mungkin orang itu sederhana luar biasa. Nah teman-teman, kenapa penting kita sampai menyiapkan pakaian terbaik, sampai kemudian berwudu dengan sempurna, menghilangkan dosa, mencoba untuk itu semua. Ya, apa faedahnya? Karena teruskan ayatnya, wa annahum ilaihi raji'un. Ini step yang kedua. Dan dia merasa, ya, mungkin itu menjadi salatnya yang terakhir. Ini sudah agak sedikit lebih malam. Kalau ada kalimat raji'un, 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 apa yang terbayang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Ya begitulah gitu kan. Baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, masih ingat tadi? Bukankah kita waktu sholat dipanggil? Baik, apa panggilannya namanya? Adzan. Siapa yang panggil kita? Allah lewat muadzin. Masya Allah, dipanggil. Mas Ardi dipanggil Allah. Apa artinya? Meninggal. Ya kan? Kita kan dipanggil Allah tiap hari, 5 kali sehari. Apa nggak merasa satu saat akan pulang? Ayo, saya panggil Anda, panggilan manusia. Allah panggil kita, siap-siap. Kata Allah kan, ayo datang. Dipanggil Allahu Akbar. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah siap belum ketika pulang bisa mengagungkan Allah, mengucapkan kalimat syahadat, membawa bekal salat kita, mencapai ketenangan, sampai dengan pulang. Tapi poinnya, kalau Anda pengen khusyuk, kenapa menyiapkan ini semua? Sebelum sholat, rasakan mungkin itu sholat terakhir kita. Itu poinnya. Dan tidak ada yang paling indah kecuali kita meninggal dalam keadaan sholat. Itu enak.